Salam keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga bahagia adalah idaman setiap orang. Kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bukanlah semata-mata ketika kita bisa melewati dengan sukses semua etapa-etapa kehidupan. Bertumbuh besar dari bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dewasa muda, sampai kepada dewasa tua atau setengah baya, lalu menjadi tua dan ujur, dan akhirnya terbujur. Itulah kodrat manusia. Tetapi kebahagiaan dan kesempurnaan hidup adalah ketika rencana dan goal dari pencipta kita tergenapi di dalam hidup ini. Dan kita tidak boleh mengesampingkan satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa pernikahan, keluarga, atau hidup berumah tangga adalah rencana agung Tuhan atas kita ciptaannya. Kecuali kalau seseorang itu punya karunia khusus, yaitu karunia untuk tidak menikah. Alih-alih pernikahan adalah wadah yang selalu kita harapkan sebagai salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Ternyata sangat banyak orang justru mengalami kehancuran lewat pernikahan yang berantakan. Ketika rancangan Tuhan tidak tergenapi sempurna dalam kehidupan pernikahan manusia, akibatnya adalah keluarga-keluarga tidak mampu menghasilkan buah yang baik, tidak mampu mendidik generasi yang memiliki karakter dan integritas, sehingga kerusakan mulai mengancam dunia. Dan kalau ini sudah terjadi, saudara, adakah rancangan Tuhan atau firman yang dapat disalahkan dalam kegagalan-kegagalan pernikahan? Firman Tuhan tidak pernah salah. Justru karena tidak mematuhi aturan-aturan yang Tuhan buatlah, maka kegagalan-kegagalan itu bisa terjadi. Bicara tentang membangun sebuah rumah tangga, analoginya adalah membangun sebuah bangunan rumah yang kita idam-idamkan. Kita menginginkan rumah yang kokoh, rumah yang cantik, rumah yang rapi, yang asri, yang nyaman, dan yang tentunya harus aman. Maka dimulai dari merancang desainnya sampai meletakkan pondasinya, mengerjakan tiang-tiangnya, dindingnya, atapnya, perlengkapan pintu dan jendela-jendelanya, sampai kepada tahap finishingnya harus dikerjakan dengan seksama untuk mendapatkan hasil yang terbaik, walaupun harus merelakan biaya yang tidak sedikit. Dan yang namanya membangun sebuah rumah, tentunya ada satu aturan main yang harus dipatuhi. Dan tahukah saudara, bahwa dalam hidup ini, yang terpenting bukanlah semata-mata punya bangunan rumah, mau rumah mewah atau rumah sederhana. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah memiliki keluarga, family, home, bukan house. Untuk apa memiliki rumah yang mewah, tetapi keluarga berantakan? Lebih baik tidak mempunyai rumah sama sekali, asal keluarga kita utuh. Seperti sebuah kata kiasan mengatakan, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Saudara, permasalahan yang paling miris yang merisaukan kita di hari zaman ini adalah kehancuran akhlak manusia. Kalau kita melihat keadaan masyarakat kita saat ini, itulah potret dari rumah tangga yang ada. Apa yang terjadi di luar, semua itu berangkat dari rumah. Survei menunjukkan tingginya angka perceraian selama pandemi COVID-19 terjadi. Di saat stay at home diberlakukan, di saat orang-orang harus dirumahkan untuk beberapa saat, angka perceraian malah melonjak tajam. Dan ini cukup membuktikan bahwa rumah bagi pasangan-pasangan nikah bukan lagi menjadi surga, tetapi sudah seperti neraka. Maraknya kasus kenakalan remaja, banyaknya perselingkuhan, itu notabene adalah produk dari keluarga broken home. Dunia dewasa ini hampir-hampir tidak ramah lagi bagi kita, dengan banyaknya kekerasan yang terjadi di sekeliling kita. Di saat rumah tidak lagi menjadi tempat persinggahan, bukan lagi tempat beristirahat, bukan lagi tempat untuk menyegarkan tubuh dan pikiran kita.
Di saat rumah tidak lagi menjadi tempat untuk menemukan orang-orang yang kita kasih dan kita sayangi, yang kita rindukan, yang menantikan kita untuk pulang setiap hari. Dan di saat rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi kita, maka kondisi ini memaksa orang-orang harus keluar dari rumah untuk mencari kenikmatan di luar. Disitulah terjadi masalah yang sesungguhnya. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena pernikahan adalah sebuah rancangan Tuhan atas hidup manusia. Tentunya Tuhan sendiri pasti punya konsep yang akan menuntun pernikahan itu menuju kepada keberhasilan, kepada kebahagiaan. Jika lembaga pernikahan adalah lembaga pertama yang Tuhan bentuk sejak dunia diciptakan, itu artinya lembaga pernikahan ini penting bagi Tuhan. Tentunya yang menjadi arsitektur dari bangunan pernikahan kita haruslah Tuhan Yesus Kristus. Konsep Allah atas pernikahan kita harus berlaku kalau kita mau melihat berhasilan. Dan kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Dan saya akan tunjukkan konsep itu kepada saudara. Kolose 3 ayat 18-20. "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Ada 3 poin yang sangat penting di sini, yang merupakan konsep Allah dalam proses perjalanan nikah yang harus kita taati. Yang pertama, istri tunduk kepada suami. Yang kedua, suami mengasihi istri. Dan yang ketiga, anak-anak taat pada orang tua. Saran saya, jangan coba-coba keluar dari rel ini. Sesuai dengan domain yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Baik sebagai istri, baik sebagai suami, maupun sebagai anak. Ketika kita coba-coba untuk merombak tatanan pernikahan yang Tuhan buat, maka masalah rumah tangga akan muncul. Kita semua punya domain masing-masing sebagai anggota keluarga. Bagian istri tunduk kepada suami. Tunduk adalah bentuk kata dedikasi di tingkatan yang paling tinggi yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Setelah itu kata takluk, kemudian kata taat, dan seterusnya kata turut. Alkitab menyematkan kata tunduk ini sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kata tunduk ini juga disematkan kepada para istri terhadap suami mereka. Sarah menyebut suaminya Abraham sebagai Tuhan. Dan Tuhan memberikan gelar kepada Sarah sebagai Mother of Nations, ibu dari bangsa-bangsa. Alkitab menceritakan ini. Mikal memandang rendah suaminya Daud ketika Raja Daud menari-nari untuk Tuhan. Dan Tuhan menutup rahim Mikal sehingga ia mandul dan tidak memiliki keturunan. Alkitab menceritakan kisah ini. Ratu Wasti menolak untuk menghadap Raja Ahasuerus ketika titah untuk menghadap raja disampaikan oleh Sida-Sida, membuat Raja Ahasuerus geram dan berapi-api murkanya. Sehingga raja memecat Ratu Wasti ini dari kedudukannya sebagai ratu. Alkitab juga menceritakan kisah ini. Perihal perintah untuk tunduk kepada suami, ini adalah konsep yang sudah teruji berabad-abad untuk sebuah rumah tangga yang harmonis. Wanita memang diciptakan dari tulang rusuk pria. Tentunya posisi istri berada di bawah ketiak suami, bukan di atas kepala laki-laki. Maksudnya bukan supaya wanita selalu berada di area aroma tidak sedap para suami, tetapi supaya wanita selalu berada di bawah sayap seorang suami, artinya perlindungan. Kalau tidak, yang terjadi adalah malah suami yang berada di bawah ketiak istri, singkatannya DKI. Bagaimana cara istri tunduk kepada suami? Alkitab menjawab, seorang istri harus hidup di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah,
dan apa saja yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Hidup menghasilkan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup berbuah memberikan garansi akan jawaban doa. Tuhan menempatkan seorang istri untuk menjadi penolong dan penopang bagi kehidupan seorang suami. Untuk memenuhi panggilan ini, maka para istri membutuhkan ketulusan hati. Ketulusan untuk menghargai dan menghormati seorang pria yang telah meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Pengharapan seorang istri tentunya haruslah kepada Tuhan. Dan kekuatan seorang istri terletak pada kelemah lembutan. Kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuja-puja, kata Alkitab. Sekarang suami juga harus berada di posisi yang pas, yaitu mengasihi istri. Kata kasih dalam ayat ini menggunakan kata agapao, yang artinya adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang walaupun. Seperti kasih yang ada pada Tuhan Yesus yang rela berkorban. Cantik itu relatif. Kalau kita mengasihi seseorang, maka kita akan bisa menerima seseorang itu apa adanya. Bukan ada apanya. Tidak ada alasan bagi seorang suami untuk tidak mengasihi istri. Apakah itu alasan perubahan fisik? Apakah itu alasan usia? Atau apakah itu alasan situasi dan kondisi yang bisa saja telah berubah? Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi istri. 1 Petrus 3:7 berkata, demikian kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Hidup bijaksana, penghormatan, penghargaan, perhatian, pengorbanan, bahkan pujian adalah bagian yang harus mampu kita berikan kepada istri kita. Karena itulah kehendak Tuhan. Kalau bagian-bagian ini tidak bisa kita berikan kepada istri kita sebagai teman pewaris dari kasih karunia, maka firman Tuhan memastikan doa kita akan terhalang. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengasihi istri? Alkitab menjawab, jangan berlaku kasar. Belajarlah lemah lembut. Kalau bisa, jadilah romantis. Istri bukanlah PRT, pembantu rumah tangga. Tetapi IRT, ibu rumah tangga. Pembantu rumah tangga harus mendapatkan haknya sebagai upah, sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Tetapi seorang istri adalah makhluk mulia yang Tuhan kirimkan kepada kita sebagai seorang penolong dan penopang, yang layak mendapatkan cinta dan penghormatan, layak mendapat respek, layak mendapat apresiasi atau penghargaan. Satu hal yang harus kita pahami, wanita, walaupun Tuhan tempatkan sebagai seorang penolong dan penopang dalam kehidupan para suami, tetapi wanita disebut adalah kaum yang lebih lemah. Sebagai kaum yang lebih lemah, yang pasti wanita memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dari pria. Untuk memperlukan seorang yang punya sensitivitas yang tinggi, saya setuju kalau para pria perlu mempelajari ilmu yang namanya ilmu seni memperlakukan istri. Lalu bagaimana dengan kewajiban anak-anak? Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayah dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam pelayanan saya sehari-hari, saya pernah membuat satu survei kecil-kecilan. Dengan santai saya mencoba untuk mewawancarai orang-orang susah yang saya temui di jalanan. Waktu mereka dengan sepuasnya telah menceritakan segala kesusahan mereka, segala kemiskinan mereka, segala pergumulan dan penderitaan mereka, maka di akhir kata, selalu saya akan bertanya tentang penghormatan mereka kepada orang tua. Bagaimana hubungan mereka dengan ayah ibu mereka? Bagaimana komunikasi mereka sekarang dengan orang tua? Maka jawaban yang kita terima dari mereka selalu kepada yang tertunduk lesu, ditambah dengan helaan napas yang berat dan panjang. Maka saya ketahuilah bahwa mereka dalam melakukan konsep firman Tuhan ini, mereka itu gagal. Di saat kita mendengar kisah-kisah ini, kita sebagai orang yang netral, yaitu sebagai seorang penyandang status anak,
sekaligus juga penyandang status sebagai orang tua. Tentunya kita tidak boleh memandang dari satu sisi saja. Kita sangat memahami bahwa di dunia ini banyak juga orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yang tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya, yang tidak bisa memberikan teladan kepada anggota keluarga. Ada orang tua yang sangat kejam dan jahat. Buktinya, banyak juga orang tua yang harus berurusan dengan kasus hukum. Dan kondisi ini membuat anak-anak terluka dan memaksa mereka harus kehilangan rasa hormat kepada orang tua mereka. Dan ini sangat memprihatinkan. Tetapi sebagai anak, firman Tuhan memerintahkan untuk tetap menghormati ayah dan ibu kita. Karena berkat yang tersedia bagi anak yang menghormati orang tua adalah panjang umur dan kehidupan yang baik. Belum terlambat untuk memperbaiki segala sesuatu selama kita masih melihat matahari terbit di pagi hari. Tidak ada kata terlambat, asal kita mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita untuk melakukan firman-Nya, supaya berkat Tuhan ini turun atas kita. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa, asal kita mau berbalik dan datang kepada Dia. Dan bagaimana seharusnya kita menghormati orang tua? Kata hormat dalam ayat ini menggunakan kata kaubat, yang artinya adalah respect, menghargai, peduli dan tanggap. Sebagian orang tua tidak membutuhkan uang dari anaknya, tetapi hanya membutuhkan perhatian. Mungkin mereka hanya butuh ditelepon, ditanya apa kabar mereka. Mungkin ada orang tua yang telah bertahun-tahun merindukan anaknya untuk pulang, tetapi anak-anak mereka sibuk dan tidak punya waktu sedikit untuk menjenguk. Waktu kecil kita selalu mendapatkan perhatian mereka. Kita dibesarkan, dirawat. Sekarang gantian. Mereka sekarang sudah menjadi tua. Kita yang harus memberikan perhatian kepada mereka. Tetapi dari sisi yang satunya, para orang tua pun harus berani keluar dari lingkaran egoisme mereka. Kalaulah ada anak-anak yang telah terjebak dalam dosa tidak menghormati orang tua, kita orang tua punya kewajiban dari Tuhan untuk mengasihi anak-anak kita. Kita harus rela bertindak menyelamatkan mereka dari kutuk. Bukti kasih adalah peduli, dan peduli itu bertindak, bukan paku. Bahasa Alkitabnya adalah merampas mereka dari api. Ingat saudara, di dunia ini berlaku hukum sebab akibat. Mau jadi apa anak-anak kita, itu adalah hasil dari didikan orang tua. Orang tua punya tanggung jawab, tidak sekedar memenuhi kebutuhan materi mereka saja. Dan kita tidak boleh menyalahkan lingkungan kalau sesuatu telah terjadi. Anak adalah pemberian Tuhan, berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan punya rencana atas hidup mereka masing-masing. Dan Tuhan melibatkan kita dalam rencana Tuhan itu. Itulah sebabnya mereka ada pada kita. Saya akhiri khotbah saya dengan satu ayat firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak, supaya jangan tawar hatinya. Kalau Anda ingin memiliki orang-orang yang Anda kasih secara utuh, rebutlah terlebih dahulu hati mereka. Tuhan Yesus memberkati.